Oke, pada video kali ini kita akan memahami bersama terkait dengan yin yang itu masing-masing antara yin dan yang itu memuat atau mengandung benih dari lawannya. Jadi kita tulis terlebih dahulu yin yang itu memuat atau mengandung benih lawannya. Nah, ini yang memuat atau mengandung benih lawannya. Berarti lawan dari yin itu yang, lawan dari yang itu adalah yin. Maka ketika kita memahami kalimat ini, yin yang memuat atau mengandung benih lawannya, berarti yin memuat atau mengandung benih yang, dan sebaliknya yang memuat atau mengandung benih yin. Maka digambarkan pada simbol yin yang ini. Nah, di sini kan ada ini yin kan hitam, kalau yang itu putih. Tetapi pada dalam masing-masing unsur itu ada titik kecil. Nah, titik kecil itulah yang disebut sebagai benih. Ini benih hitam berarti benih yin, ini benih putih berarti benih yang. Dalam logo ini atau simbol ini di dalam unsur hitam itu ada titik putihnya. Di dalam unsur yin itu ada unsur atau benih yang. Di dalam unsur yang putih, di dalam unsur putih yaitu yang, di dalamnya ada benih dari unsur yin. Itu perlu dipahami dari logo atau simbol yin dan yang. Nah, mungkin simbol yang lebih jelasnya seperti ini, seperti ini. Nah, di situ kan ada dua titik kecil, itu adalah benih dari lawan masing-masing unsur. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin, itu artinya apa? Bahwa sejatinya semua fenomena di alam semesta itu termasuk ke dalam yin atau termasuk ke dalam yang, tetapi tidak ada yang sepenuhnya yin atau sepenuhnya yang, karena di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Seperti itu. Misalnya apa? Kita pahami lagi. Contohnya adalah siang dan malam. Siang itu adalah yang, malam itu adalah yin. Nah, contohnya adalah siang dan malam. Siang dan malam berarti yang dengan yin. Nah, ini berarti kaitannya dengan sinar dan gelap, cerah dan gelap. Siang itu kan cerah, jadi dari pagi setelah terbit fajar dia akan semakin cerah sampai pada puncaknya, yaitu pada jam 12 tengah hari dia cerah. Tetapi makin kelamaan nanti mataharinya makin ke arah barat, makin ke barat dia akan makin gelap. Nah, gelap itu, semakin gelap itu adalah unsur yin. Berarti di dalam siang yang mana unsurnya adalah yang, itu ada kecil
unsur yin. Seperti itu. Jadi siang itu adalah cerah, matahari sedang bercahaya sepenuhnya, tapi semakin sore dia akan semakin gelap. Begitu juga kalau malam itu kan gelap, mulai dari maghrib sampai tengah malam, tetapi akan nanti setelah tengah malam, dini hari, kemudian menjelang fajar, menjelang fajar itu akan terbit sinar. Nah, sinar itu kan berarti yang, sinar itu adalah yang, matahari yang, akan fajar itu kan timbulnya atau terbitnya matahari, unsur yin. Jadi di dalam unsur yin malam itu juga ada sedikit unsur dari yang. Maka simbolnya sesuai. Di dalam malam yang gelap itu nanti ada sedikit cahaya yang muncul. Di dalam cerahnya siang yang nanti semakin sore akan makin gelap. Nah, itu adalah unsur kecil dari yin, seperti itu. Nah, kita ambil contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti ini. Kita ambil di alam, kita ambil musim kemarau. Dan kita ambil musim lawannya, berarti musim penghujan. Nah, di dalam musim kemarau itu adalah yang, biasanya juga masih akan ada hujan meskipun sangat jarang atau sangat sedikit. Berarti di dalam kemarau, yang mana kemarau itu adalah yang, di situ masih ada yin. Begitu juga pada musim penghujan itu kan tidak terus-terusan hujan. Hujan itu kan yin. Tetapi juga akan ada terik panas. Nah, terik panas itu adalah yang, meskipun lebih sering hujannya. Di dalam yin ada yang, seperti itu. Contoh lagi, masih sama pada kemarau dan penghujan. Jadi di musim kemarau itu kan panas. Tetapi saat panas, justru pada musim panas, musim kemarau itu suhu malam hari itu akan terasa lebih dingin. Dibanding musim penghujan. Jadi artinya apa? Artinya di dalam yang masih ada yin. Di dalam musim kemarau yang panas masih ada suhu dingin, walaupun kecil. Kemudian lawannya, di dalam musim penghujan itu, musim penghujan adalah yin, di situ masih ada rasa panas, rasa gerah. Contohnya apa? Ketika sedang mendung, ketika sedang akan turun hujan, itu kan suhu kita mengalami peningkatan suhu, jadi gerah, jadi merasa panas. Jadi di dalam yin musim penghujan itu masih ada gerahnya atau panasnya suhu, peningkatan suhu. Kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh di dalam yang namanya kita minum kopi. Secara sederhana, kita minum kopi yang dikasih gula. Kita ambil contoh kopi itu adalah yin. Ini adalah gula. Nah, meskipun kita itu namanya buat kopi, pasti banyakkan kopinya daripada gulanya. Berarti lebih banyak unsur yin-nya. Tetapi kita kasih gula sedikit, unsur yang. Maka yang kita rasakan apa? Meskipun didominasi
Artinya adalah lebih banyak rasa pahit yang kita minum, tapi kita masih akan merasakan sedikit rasa manis dari gula. Jadi ada pahit-pahit manis, tetapi tetap lebih banyak pahitnya. Seperti itu. Jadi di dalam yin masih ada sedikit yang. Nah ini, di dalam kopi ini hitam masih ada sedikit rasa putih. Ini putih benih dari gula. Seperti itu. Contoh yang lain. Pada saat demam, ada yang demam itu sifatnya adalah panas, jadi berkeringat. Tetapi ketika dipegang itu terasa dingin. Nah, ini adalah ketika terjadi demam panas dingin. Jadi lebih banyak panasnya sampai berkeringat, tapi ketika dipegang itu terasa dingin. Di dalam yang masih ada yin. Ambil contoh lagi. Terkait dengan emosi manusia. Marah dan lawan dari marah ya welas asih. Marah dan welas asih. Ketika kita sedang marah kepada seseorang, kita didominasi atau dikuasai dengan amarah. Semarah-marahnya kita pasti masih sebagai manusia kita masih memiliki rasa welas asih. Maka ketika setelah marah biasanya timbul kesadaran. Ketika kesadarannya sudah muncul, timbul rasa penyesalan, timbul rasa welas asih. Kenapa tadi kok saya marah sebegitunya? Padahal masih menyimpan rasa welas asih di dalam diri. Sehingga meskipun marah, yang masih ada yin, yaitu welas asih. Nah, itu beberapa contohnya. Intinya adalah kita kembali ke logo ini, atau yang lebih jelasnya adalah logo ini. Nah, ini yang lebih jelas. Di dalam yin ada sedikit yang, di dalam yang tetap ada sedikit yin. Tidak mungkin semuanya adalah yin atau semuanya adalah yang. Seperti itu. Bagaimana judulnya, yin dan yang memuat atau mengandung benih dari lawannya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya.